Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvianti Nur Fadila dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan diskusi kami tentang tujuan, asas, prinsip, dan fungsi dari bimbingan konseling. Kita akan membahas 4. Untuk yang pertama yaitu tujuan bimbingan konseling, untuk yang kedua asas-asas bimbingan konseling, untuk yang ketiga yaitu prinsip bimbingan konseling, dan yang terakhir yaitu fungsi bimbingan konseling gitu. Untuk yang pertama yaitu tujuan bimbingan konseling. Tujuan itu sebuah hal yang akan dicapai oleh seseorang gitu. Jadi kalau tujuan dari bimbingan konseling yaitu sebuah hal yang akan dicapai oleh seorang konselor. Ini kita ambil dari jurnal internasional dari Pravat Kumardal, PhD, Indian Education Scientist. Dia merupakan ilmuwan pendidikan dari India. Dia mengatakan bahwa the chief aim and purpose of guidance is to help the child, youth, or adult to understand himself, his needs, and his influence. Jadi maksud dan tujuan utama dari bimbingan adalah untuk membantu anak, remaja, ataupun dewasa untuk memahami dirinya sendiri, kemudian kebutuhannya, serta lingkungannya. Jadi untuk maksud dan tujuan memahami seorang konseling itu, maksud dan tujuan untuk memahami seorang konseling itu memahami tentang problem apa yang telah ia alami gitu, apa yang telah dialami oleh konseling gitu, baik fisik maupun psikis. Kemudian apa sih tujuan memahaminya itu? Jadi tujuan memahami ini sangat penting gitu, agar nantinya ini ketika konselor menentukan solusi dan arahan itu lebih tepat sesuai dengan problem atau permasalahan yang sedang dialami oleh konselor. Kemudian yang selanjutnya ada asas-asas dari bimbingan konseling, di mana asas ini adalah sebagai dasar atau acuan untuk berpikir dalam mengambil sebuah keputusan dari seorang konselor. Selanjutnya, kita ambil dari jurnal nasional dari Kak Siti Raminah dari Universitas Negeri Padang. Untuk yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas ini berhubungan dengan rahasia klien atau individu. Ini bersifat data atau persoalan yang sedang dihadapi gitu. Dalam hal ini, pembimbing akan menjaga rahasia dari data individu terhadap orang lain dan menjamin rasa aman terhadap pandangan buruk dari orang lain gitu. Jadi si konselor ini harus memiliki asas kerahasiaan agar klien ini merasa aman atas keterangan persoalan yang telah diberikan kepada konselor gitu. Persoalan yang dialami oleh konseling itu atau problem itu di sini termasuk itu data diri, termasuk privacy dari klien tersebut. Jadi kita sebagai konselor harus menjamin rasa aman atas kerahasiaan ini gitu. Untuk selanjutnya ada asas kesukarelaan. Asas ini menghendaki individu dalam melakukan layanan bimbingan konseling dengan kesukarelaan dalam menjalankan program yang diberikan. Hal ini konselor akan mengembangkan kesukarelaan tersebut sehingga klien atau individu dapat mengeluarkan pemikirannya dalam persoalan yang sedang dihadapi. Jadi kesukarelaan ini harus didasari kesukarelaan dari seorang klien gitu, agar dia dapat memberi keterangan dari persoalan yang sedang ia hadapi. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Asas ini diharapkan kepada individu untuk bersikap terbuka, tidak berpura-pura baik dalam data diri maupun persoalan yang akan diberikan kepada layanan gitu. Supaya program ini yang diberikan oleh konselor ini tepat sasaran sesuai dengan problem gitu. Dalam hal ini konselor akan mengembangkan sikap terbuka dan menerima lapang dada atas hal yang telah dikeluarkan. Hal tersebut juga akan membantu asas kerahasiaan untuk kelancaran sebuah program. Jadi klien ini harus bersifat terbuka, tidak berpura-pura gitu. Supaya program yang diberikan dari konselor kepada konseli ini agar tepat sasaran sesuai persoalan yang sedang dihadapi.
jadi biar nggak melenceng jauh sesuai dengan problem. Untuk selanjutnya ada asas kegiatan, di mana penyelenggaraan program layanan bimbingan konseling ini menghendaki individu atau klien untuk ikut aktif dan berpartisipasi dalam program layanan yang diberikan dari bimbingan. Nah, ini konselor akan mengikut sertakan individu dalam program tersebut. Kalau individunya nggak ikut serta, kalau individunya nggak mengikuti gitu, jadi program yang diberikan dari konselor ini nggak akan berhasil, karena program tersebut itu gunanya untuk menyelesaikan persoalan dari klien, bukan persoalannya konselor. Tuh. Kemudian untuk nomor 5 ada asas kemandirian. Sesuai dengan tujuan umum dari layanan bimbingan konseling, di mana individu akan bersikap mandiri dalam menghadapi persoalan, baik dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Nah, untuk itu diharapkan dalam layanan ini tercipta individu yang bersikap mandiri tinggi, agar tidak bergantung kepada orang lain yang membuat individu seperti pengecut atau manja gitu. Nah, ini di sini klien harus bersikap mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, ciri-cirinya itu seperti apa? Ciri-cirinya seperti klien ini mengenali diri sendiri. Klien ini bisa mengambil keputusan yang baik gitu ya, tidak berdampak buruk untuk dirinya sendiri. Klien pun ini bisa mengarahkan untuk mewujudkan jadi diri sendiri gitu, nggak bergantung pada orang lain. Kalau orang lainnya nggak available untuk dia, nggak ada untuk dia, nggak selalu ada untuk dia, dia pasti selalu bergantung. Kemudian nomor 6 ada asas kekinian, di mana asas ini diharapkan layanan yang diberikan konselor terkait dengan persoalan sekarang atau masa kini untuk bisa diberikan gambaran masa lalu dan masa akan datang sesuai situasi dan kondisinya. Nah, gambaran masa depan itu berpengaruh banget sama keputusan yang diambil pada saat ini, pada masa kini. Untuk itu, layanan yang diberikan itu harus membantu individu menyelesaikan persoalan secara matang, supaya tidak berpengaruh terhadap masa depan. Jadi ini keterangannya itu harus masa kini, masa sekarang gitu yang sedang dihadapi. Terus selanjutnya ada asas kedinamisan. Nah, asas ini diharapkan individu bisa menerima layanan bimbingan konseling bergerak maju dan tidak monoton. Isi yang diharapkan tetap berkembang selama proses layanan berlangsung agar mencapai sifat mandiri dan matang dalam mengambil keputusan dan tanggung jawab yang tepat. Nah, dalam hal ini, konseling akan memantau perkembangan individu dalam mengatasi persoalan yang sedang ia hadapi. Jadi, upaya layanan BK untuk menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dalam klien yang telah dibimbing, itu harus melakukan perubahan gitu, nggak harus monoton, nggak tetap stuck di situ aja. Jadi, dia harus berubah tingkah lakunya untuk ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Gitu. Untuk nomor 8, selanjutnya ada asas keterpaduan. Asas ini diharapkan individu dalam menerima layanan bimbingan dan konseling baik dari guru, orang lain, bisa diterima secara terpadu. Hal ini keterkaitan dan keikutsertaan dari pihak lain dalam proses layanan akan membantu individu lebih bisa mengontrol diri sendiri, bisa menghadapi persoalan dengan pemikiran yang logis dan efisien. Nah, keterpaduan antara konseling dan konselor ini harus saling menunjang, harus saling kerjasama gitu, harus saling terpadu sesuai dengan asas untuk mewujudkan program yang telah diberikan dari konselor agar klien ini berkembang ke arah yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya ada asas kenormatifan. Nah, ini asas bimbingan konseling dalam memberikan layanan diharapkan tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, yaitu norma hukum, agama, kemudian adat istiadat, ilmu pengetahuan, kemudian kebiasaan yang berlaku. Nah, bimbingan konseling ini terjadi bukan hanya hasil, tetapi proses dalam mendapati hasil tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi layanan yang diberikan itu harusnya membantu klien, harusnya membantu individu untuk meningkatkan nilai dan norma agar tidak hilang, tidak dibantah oleh kalangan tertentu. Gitu.
Kemudian selanjutnya ada asas keahlian, di mana asas ini diharapkan dalam memberikan layanan itu harus ditangani oleh orang yang profesional. Kemudian layanan yang diberikan ini tenaganya harus benar-benar ahli dalam bidangnya, bukan sembarangan orang. Jadi keahlian guru harus bisa dibenarkan dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kaidah, prinsip, agar tidak terjadi hal yang melenceng. Nah, ahli ini akan memberikan layanan sesuai dengan kode etik, peraturan yang berlaku, serta pengalaman dalam melakukan bimbingan. Jadi keprofesionalan ini harus terwujud gitu dalam menyelenggarakan layanan BK maupun dalam menegakkan kode etik BK. Harus pada ahlinya pokoknya. Kemudian nomor 11 ada asas ahli tangan. Asas ini berhubungan jika konselor dalam menyelesaikan layanan bimbingan dan konseling terhadap individu tidak menemukan titik temu, maka konselor harus mengalihkan ke tangan yang lebih ahli dan berpengalaman. Seperti guru bisa mengalihkan tangan kepada keluarga atau konselor lain dengan cara memberikan gambaran persoalan individu supaya konselor baru ini bisa memahami dan mempersiapkan program layanan yang diharapkan itu bisa menemukan titik temu gitu loh dari persoalan tersebut. Tuh. Jadi konselor ini juga bisa menerima alih tangan kasus seperti dari orang tua, seperti dari guru, atau bisa sebaliknya dari guru kemudian dialihkan ke konselor juga bisa. Untuk yang terakhir ada asas tuturi handayani, di mana asas dan bimbingan konseling ini dalam memberikan layanan dia diharapkan dapat mengayomi, kemudian memberikan rasa aman dan nyaman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan kesempatan yang luas kepada klien atau individu untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, konselor akan memberikan kesempatan terhadap gambaran pemikiran individu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak, namun masih dalam batas yang wajar. Jadi segenap pelayanan BK ini yang diselenggarakan hendaknya sertai membangun suasana yang mengayomi, rasa aman gitu, aman dan nyaman. Kemudian ada dorongan, support gitu. Untuk selanjutnya ada prinsip dari bimbingan dan konseling, di mana prinsip ini artinya pedoman untuk berpikir dan bertindak dalam suatu hal. Kalau prinsip bimbingan konseling ini adalah alat untuk menjalankan proses layanan bimbingan konseling agar berjalan sesuai sama peraturan. Kemudian juga berdampak positif kepada seorang klien atau seorang konseling. Nah, ini prinsip bimbingan konseling. Kita ambil dari Jurnal Nasional Helen tahun 2022 pada halaman 63 yang berbunyi seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi, di sini diharapkan klien dapat melakukan perubahan ke dampak yang positif supaya dia itu dapat merencanakan perkembangan gitu di masa yang akan datang. Jadi biar dia itu nggak stuck gitu loh, terus nggak monoton. Jadi biar dia berubah ke arah yang lebih baik dan berdampak positif. Ini kami ambil dari Jurnal Nasional Kami Yudin Telaumbana dengan judul Konsep Dasar Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar. Kalau prinsip umum bimbingan ini diarahkan kepada bantuan yang diberikan supaya individu atau klien yang bersangkutan mampu membantu dirinya sendiri dalam menghadapi kesulitannya itu. Nah ini BK dirancang untuk membantu klien untuk mengetahui, memahami tentang dirinya sendiri, memahami tentang kekuatan pada dirinya. Jadi pentingnya itu memahami. Next. Kita ambil dari Jurnal Nasional, yaitu penulisnya McDaniel dan Soktal, prinsip dasar konseling. Ada prinsip penerimaan. Bunyinya prinsip all acceptance. This principle says that every person seeking counseling must be treated as an individual who has unique needs. In other words, no two people in general seek
counsel for the same reason, and this fact must be accepted by the counselor. Jadi prinsip penerimaan ini mengatakan bahwa setiap orang yang menjadi konseling harus diperlakukan sebagai individu yang memiliki kebutuhan unik. In other words, atau dengan kata lain, pada umumnya tidak ada dua orang yang mencari nasihat untuk alasan yang sama, dan fakta ini pun harus diterima oleh konselor itu. Untuk yang terakhir ada fungsi bimbingan dan konseling. Jadi kalau fungsi BK ini untuk membantu konseli ya, agar dapat menyelesaikan masalah atau persoalan yang sedang ia hadapi. Fungsi ini kan kegunaan ya. Untuk yang pertama ada fungsi pencegahan. Ini diharapkan supaya siswa atau klien ini terhindar dari berbagai masalah yang timbul. Masalah yang timbul itu bisa menghambat, bisa mempersulit pelaksanaan penempatan penyaluran, bisa mempersulit untuk melaksanakan kegiatan program yang diberikan oleh seorang konselor. Untuk yang kedua ada fungsi pemeliharaan. Kalau fungsi pemeliharaan ini untuk memelihara atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dalam mengembangkan dirinya dapat terpelihara dengan baik dan berkelanjutan. Ini maksudnya fungsi pemeliharaan ini fungsi yang memfasilitasi memfasilitasi seorang konselor agar dapat terhindar dari kondisi yang membuat penurunan, bukan yang membuat lebih baik ya. Justru ini dipelihara supaya agar tidak membuat penurunan produktivitas diri kita atau diri seorang klien Ini diambil dari jurnal nasional dari Kak Fatur Rahman, Universitas Riau, Kampus Bina Widya. Untuk yang terakhir ada fungsi preventif atau pencegahan. Nah, fungsi pencegahan ini terhadap timbulnya masalah dalam fungsi bagi siswa supaya terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya Jadi fungsi preventif ini akan terhindar atau mencegah dari masalah yang akan timbul lagi. Kayak contohnya misalnya siswa sering bolos sekolah, kemudian ini tugasnya BK harus membuat kebijakan biar siswa itu nggak bolos lagi. Seperti itu. Untuk fungsi yang preventif ini kita ambil dari jurnal nasional dari buku penerbitnya PT Niaga Cipta, diterbitkan di Jakarta pada tahun 1995 pada halaman 8-9. Nah, tak terasa udah sampai di slide akhir, kita baca pantun dulu. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Baik, demikian saya akhiri. Apabila saya memiliki kesalahan atau salah kata yang membuat menyinggung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.